rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat kesehatan kita pagi hari ini yang sehat walafiat, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka kajian rutin, yaitu kajian Maikolbu yang kita adakan setiap Kamis pagi. Alhamdulillah pagi hari ini sudah terkumpul 20 orang. Mudah-mudahan terus bertambah. Bagi yang belum, silakan masuk. Salawat serta salam semoga tercurahkan kehariban kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang senantiasa selalu berusaha untuk taat dan patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga pula kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kajian ini dimulai, seperti biasanya kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian pagi hari ini diberikan kelancaran dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sepertinya guru kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari sudah kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saja kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita, Pak Ustadz Ujang Furqon. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan amal kita sampai detik ini menjadi amal saleh nanti di yaumul hisab.
Salawat salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat. Dan kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaum. Gimana kabarnya Pak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang kita diberikan kesehatan dulu, ya kita bisa beraktivitas. Kalau yang lain mah lain lagi Pak Akum ya. Iya, Hmm. nomor dua lah. Nah. Pokoknya yang penting sehat dulu dah, begitu ya. Kita masih membahas terkait dengan nafsi ya, pola sikap kita. Ini penting, seringkali kita sampaikan bahwa pola sikap kita ini, perilaku kita ini harus selalu terikat dengan syariat Allah. Gitu. Harus selalu terikat dengan syariat Allah. Jangan sampai apa yang kita lakukan sekarang ini tidak bersandar, tidak terikat dengan syariat Allah. Al-aslu fil af'al terkait apa musyarri. Jadi asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Karena disitulah nilai ibadah itu akan kita dapatkan. Ya. Jadi ketika amal kita ini sesuai dengan syariat Allah, ya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu akan bernilai ibadah buat kita. Ya, akan mendatangkan apa? Pahala. Ketika amal kita diterima oleh Allah, maka itu akan menghasilkan pahala. Tapi kalau nggak sesuai, maka akan tertolak. Begitu. Rasul menyampaikan dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai yang aku perintahkan, bahwa raddun, maka akan tertolak amalnya. Kalau amal itu tertolak, ya tidak, pastinya tentu tidak mendapatkan apa? Pahala. Nah, ini yang patut kita perhatikan dan jangan sampai kita lalai di sini. Kita belajar, kita ngaji. Tentunya untuk apa? Untuk uh, memahami ya, amal kita ini apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Baik itu urusan pribadi kita, baik urusan keluarga kita, baik urusan masyarakat dan negara. Semua itu harus bersandar pada hukum Allah, bersandar pada syariat Allah. Jadi itu yang dibilang Islam kafah tadi itu. Tidak bisa kita memilih satu perbuatan ini sesuai dengan syariat, satu perbuatan melanggar syariat. Itu. Mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian itu. Jadi konsekuensi kita sebagai seorang yang beriman itu apa? Menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Begitu. Ini yang patut kita. Jadi jangan bosan-bosan kita ini tadi itu ya mengevaluasi diri kita. Apalagi kita ini pada proses yang mau berbuat baik atau proses untuk berubah menjadi orang yang lebih bertakwa. Gitu. Ini harus sering-sering kita introspeksi diri kita. Gitu. Ini udah benar atau belum ya? Apalagi dulu kita ini dalam amal ini tidak memperhatikan itu. Kita dulu mungkin kita ini tidak memperhatikan amal kita apakah bersandar pada wahyu atau nafsu. Kebanyakan apa? Bersandar pada nafsu. Nafsu. Kan gitu. Bisnis, mau usaha gak punya uang, ngambil modal bank, pinjam ke bank.
Ingin punya motor, ambil leasing. Ingin punya rumah, ngambil KPR. Gitu. Ingin kelihatan cantik, bersolek, berdandan. Begitu. Ingin dilihat orang. Semuanya itu seringkali bersandar pada nafsu. Sedangkan apa? Wahyu itu udah mengatur semua itu. Kan gitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya Islam itu sudah mengatur semua urusan kita. Islam itu sudah selesai. Gitu kan. Tidak ada satupun amal perbuatan kita di dunia ini yang tidak diatur oleh Islam. Cuman kita ini suka sekali melalaikan itu. Kita lebih senang mengambil aturan orang lain, mengambil aturan lain ketimbang aturan Allah. Gitu. Ini yang sering terjadi. Ya. Ketika terperosok, ketika terjebak dalam apa namanya itu kesusahan, kebingungan, kegelisahan, baru ngomongin Islam. Begitu. Makanya Islam datang itu ingin menyelamatkan kita. Kita yakin bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan keberkahan buat semua makhluk. Harus yakin itu. Begitu. Jadi setiap aturan Allah gitu kan, itu mengandung keberkahan. Itu membawa keberkahan. Walaupun yang kita rasa itu nggak enak, tapi disitulah ada hikmah yang luar biasa. Kan gitu. Dalam ayat ya, disampaikan firman Allah itu Al-Baqarah. Wa asa antuk liya syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu anggap jelek itu apa? Khairul lakum. Buat baik buat kamu. Wa asa antuk hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu cintai itu apa? Syarrul lakum. Buruk buat kamu. Jadi standarnya kita ini sebagai orang yang beriman itu udah yakin aja bahwa apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya itu pasti membawa keberkahan buat kita. Pasti membawa kebaikan buat kita, begitu. Ya, jangan sekali-kali kita ini mencoba untuk mengkritisi aturan Allah. Dan begitu. Ya, contoh, Allah memberitakan kita untuk nutup aurat. Ya, kalau perempuan itu dari atas kepala ya, sampai apa? Sampai mana Pak Tagum? ujung kaki. Ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang masyhur. Ya. Kita tawar masanya kan begitu. Dinego. Gitu kan. Wah, kalau musim panas mah kan gerah begitu. Ya. Masa iya nggak boleh gitu kan. Ininya apa namanya itu pakaiannya kita eh, apa namanya perkecil lagi. Hmm. Ini, gitu. Ya udahlah pakai kerudung aja dah, nggak usah pakai jilbabnya gitu kan. Ditawar dinego. Ini namanya apa? Manusia yang tadi itu menuruti hawa nafsunya. Nafsu. Gitu. Coba kalau kita lihat orang pagi-pagi kalau hari Ahad ya, itu lagi senam, kataku, baik laki dan perempuan, lagi olahraga begitu. Gitu. Ini kan PR buat kita, Nabrak sebagai di pinggir hamilud jalan. dakwah, melihatnya astagfirullahaladzim. Emang begini urusannya kan begitu. Pakaiannya, bener pakai kerudung, sudah kerudungnya kagak bener lagi. Begitu. Pakaiannya udah kayak begitu. So, ini bentuk pemahaman umat yang jauh dari apa? Jauh dari harapan baginda Rasulullah. Kalau di Depok ada Car Free Day, ada ya. Iya. Masya Allah Ah, itu. Ini PR dakwah ini berat banget kalau melihat begini kan begitu. Ya, di Rena Ustaz.
Giliran ngaji ya susah banget orang diajak ngaji gitu kan gitu kan. Giliran diajak begituan tuh ya udah model kayak apa aja ada, nggak laki nggak perempuan kan begitu. Kalau dibilang ya ajang maksiat begitu ya, laki perempuan berikhtilat dalam kondisi yang begitu ya, tinggal apa gimana gitu tontonannya itu ya enggak, ya jauh lah dari eh, apa yang diminta oleh kanjeng Syariat. Nabi. Udah nggak kenal lagi batasan aurat, udah nggak kenal Hmm. udah nggak tahu malu lagi kan begitu. Suami nenteng istri yang begitu modelnya bangga juga kan begitu. Ini kalau kita lagi ngurus dada ini suami model apaan? Tak bilang begitu. Itu. Saya sering ngurus dada ini suami bangga banget yang lihat istrinya itu ditonton-tonton orang banyak dengan pakaian yang begitu. Nggak tahu. Kira-kira suaminya seneng nggak itu Pak? Seneng itu. Kelihatannya pada senang gitu. Seneng suaminya nenteng istri yang model begitu kan begitu. Tahu, Cuma ditonton orang. dulu saya begitu Ustaz. Dulu. Sekarang udah nggak ada yang begitu-gituan kan begitu. Masa iya itu kan tubuh istri yang memang khusus untuk kita dipertontonkan di muka umum begitu kan begitu. Ini kalau suami mikir misalnya gitu kan, pasti akan dia larang itu istrinya pakaian seperti itu. Gitu. Nah ini bapak-bapak di sini ya, tolong diperhatikan pakaian istri-istrinya, ya. Pakaian anak-anak perempuannya, gitu kan. Diperhatikan, gitu. Jangan sampai itu kan, justru itu akan membuat kita ini apa, mengganjal kita masuk surga. Gitu. Ya itu ya. Nah bicara ini pola sikap, ya. Bagaimana sikap kita ini dalam menjalankan perbuatan, dalam beraktivitas ini kan. Ini terikat pada hukum syarat kan begitu kan. Mau enak nggak enak menurut kita, udah jalanin baik. Jangan dipikirin yang begituan. Begitu. Ustaz kalau usaha nggak pakai bank modal dari bank, terus gimana kita mau usaha itu kan. Jangan begitu. Begitu. Dan nggak ada buktinya banyak orang yang nyungsep gara-gara uang dari bank kan begitu. Ya usaha-usaha aja. Gitu. Jangan nurutin hawa nafsu kan. Ya, itu sebagai pengantarnya kataku. Ke pengantarnya udah mau jam 6 juga ini ya. Apa, Ustaz? Ya. Nah, kita masuk sekarang di dalam kitab Nafsiyah min Muqawimat ini ya. Ini terkait dengan takabur dan ujub ya. Takabur gitu. Jadi seringkali kita ini kan merasa diri kita ini paling wah begitu ya. Merasa diri kita ini paling benar, merasa diri kita ini paling besar begitu. Rasanya itu kalau jalan itu musuhin dada ada begitu jalannya kita kayak ini. Itu kadang ada mengunggulkan diri kita. Jadi kita penjelasan dari hadis Rasulullah. Imam Muslim ini telah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, sekalipun hanya sebesar biji sawi. Biji sawi yang kecil ya, ya segitu dah. Qala rojulun, seorang laki-laki berkata di sini, innar rojula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasan. Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang menyukai pakaian yang bagus dan sandal yang bagus, gitu kan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru badarul haq wa ghamtun nas. Rasul bersabda sesungguhnya Allah itu maha indah.
dan Allah mencintai keindahan. Itu. Sombong adalah menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Kita pakai baju bagus boleh, kita pakai sendal bagus boleh. Apalagi kalau musim lebaran ya Pak Takungnya, paling bagus-bagusan daya. Gitu. Iya. Boleh. Karena apa tadi itu? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai keindahan. Gitu. Gitu. Boleh kita pakai pakaian yang memang kita anggap itu bagus, boleh. Gitu. Allah senang. Gitu. Tapi di sini apa? Al-kibru badrul haqq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Jangan sampai dengan pakaian yang kita pakai itu kita menyepelekan orang. Jangan sampai pakaian yang kita pakai itu kita itu merendahkan orang. Itu ya, menolak kebenaran, pakai mobil bagus. Enggak dilarang, boleh. Siapa ngarang mobil bagus? Tapi ketika kita menggunakan mobil bagus itu justru merendahkan orang yang lain. Ya, itu yang tidak dibolehkan. Seringkali orang itu kan apa takabur dengan eh, apa namanya itu kepemilikannya tadi. Takabur. Arti bator al-haq itu menolak adalah menolak dan membantah kebenaran dari orang yang mengatakannya. Jadi batrul haq itu menolak kebenaran. Dan arti gomtun nas ya, adalah meremehkan dan menyepelekan manusia. Ada yang mengatakan sombong dari. Sombong adalah makilah berjalan dengan membusungkan dada. Orang sombong kan apa ya? Ya membusungkan dada bahasanya itu. Ya mau dilihat orang aja kan begitu. Sombong begitu. Ya. Jadi eh, takabur gitu kan. Ya, bahasa di sini itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas tadi itu menolak kebenaran dan merendahkan eh, manusia itu bagian dari takabur tadi itu. Nah, kan di sini istilahnya bisa dikatakan sombong tadi. Sombong adalah mengangkat diri di atas apa kondisi yang sebenarnya. Juga ada juga mengatakan sombong itu adalah takjubnya seorang pada dirinya, berbangga diri begitu. Ini gua nih, intinya. Pulang kampung, ya, pulang kampung ingin dilihat masih jaya. Padahal di Jakarta, di perantauan udah tumbang nih, begitu. Apa yang dilakukan, Pak? Kataku, berusaha dilihat apa masih gagah begitu, ya. Ya, timbul sombong. Eh, kan itu kebiasaan apa namanya itu bos itu begitu. Kebiasaan pengusaha sukses yang takabur. Gagak mau dilihat jatuh, ketika dia jatuh masih nangkring di atas kan begitu. Gagak melihat dirinya itu udah lemah kan begitu. Yang ada malah apa? Lebih jatuh lagi. Waduh ini lebaran nih. Mana cicilan belum kelar lagi, mana bang ini pulang kampung udah top up lagi dah, top up dah. Kagak enak nih dilihat warga nih, dilihat tetangga nih. Begitu. Gitu Pak Tagum ya. Betul Kalau ngelihat sekali. kalau ngelihat ceritanya, dengar ceritanya Pak Arif Ridwan, wow itu udah benar. Bandar Hmm. kerupuk udah jeblok gitu kan. Di perantauan, ya kan tahunya kan dia bos. Bos kerupuk pulang juga gimana caranya itu pulang itu pakai mobil juga kan begitu. Tahu mobil dari mana. Pulang dari kampung ya nepok jidat lagi kan begitu. Ya paling Saya. untuk mendapatkan tadi itu aja pujian orang, nggak dilihat dia sebagai orang yang rugi, yang bangkrut. Padahal kropos juga dalamnya kan begitu. Ini pengen dilihat aja.
Gitu. Jadi ingin dilihat diri itu lebih besar dari yang lain tadi. Ini gua nih kan. Iya, gitu. Hanya kita melihat orang seperti itu ya tadi nggak akan tenang hidupnya kan begitu. Makanya apa? Tempat kesombongan tadi itu adanya di mana? Di hati, Di hati. gitu. Di hati, gitu. Jadi jangan sampai kita ini, itu hati kita ini yang menggerogoti amal kita tadi. Allah mencintai keindahan. Kita pakai mobil bagus, kita pakai baju bagus, kita pakai HP yang cakep segala macam ya. Yang nata kan hati kita. Ini gua mau sombong atau kagak nih kan begitu. Ya, wah, gaya dia HP-nya baru iPhone berapa sekarang kan begitu. Wah, mobilnya keren. Tapi kalau itu kita tangkap dalam hati, kita tangkap dengan hati yang sombong, itu akan apa? Tinggi dia, merasa tinggi dirinya di hadapan orang lain kan begitu. Nah, ini, Pak. Jadi kesombongan itu letaknya di hati tadi. Ya, sebagaimana firman Allah di sini dalam surah uh, Ghafir, ya, ayat di mana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi sudurihim illa kibrun. Ya, tidak ada dalam dada hati mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran. Hati ini begitu. Pinginnya gede aja kan begitu. Pinginnya dipuji Pak Takum ya. Gitu kan. Betul. Iya. Pingin punya mobil, pingin punya ini kan bahasanya begitu. Seringkali hati ini mendorong begitu. Kali B ada yang ini, ada yang ini kan begitu. Itu dorongan hati tadi. Makanya kita jaga itu hati kita. Jangan sampai tadi itu kecenderungan itu apa? Itu apa nama itu nggak ada batas begitu, muncul begitu. Gitu. Dalam apa namanya itu dalil yang lain ya. Mangkana fi qalbihi misqalu darrotim min kibri. Barang siapa yang ada ya, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sekalipun hanya sebesar biji sawi. Di hati tetap. Jangan sampai tadi ini ya, hati kita ini justru malah terkontaminasi gitu. Nah kita belajar begini, ngaji begini untuk menjaga jangan sampai hati kita ini tercemari dengan penyakit-penyakit takabur gitu. Ya, itu. Kita kabur itu lebih cenderung pada kesombongan tadi itu. Ingin dilihat tuh banyak contohnya gitu ya. Saya udah soleh ini Zat. Ya, dia ngaku sebagai orang yang soleh. Itu bahaya juga. Saya udah bertakwa ini, ini bahaya juga. Gitu. Ini bisa takabur. Gitu. Ada pernah datang ke kita apa namanya itu curhat ya bahasanya ya. Gitu. Apa kalau bahasa teman-teman UCB kan begitu. Zat, saya ini udah bertakwa. Cuman kenapa sih utang-utang saya, urusan saya nggak kelar-kelar begitu. Coba. Udah ngaku bertakwa begitu. Sekarang antum ngaku bertakwa itu apa sih yang udah antum lakuin kan begitu. Saya udah sholat 5 waktu saya jalanin. Saya sholat tahajud, gitu. Saya sholat duha. Ini kan bentuk amal-amalan itu takwa. Cuman begitu doang udah ngaku takwa coba. Nah, emang amalan Islam itu takwa itu doang kan? Gitu. Saya tanya emang antum udah minta maaf belum ke keluarga? Belum. Antum udah ini belum? Belum. Lu gimana? Gitu. Yang namanya takwa itu apa? Dengan intisar wa ma awamirillah wa tinabu nawahi. Nawahi.
melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Ya pelajarin semua, jalanin itu kan begitu. Uang uang waris diambil, itu kan haknya banyak kan begitu. Uang waris dipakai, itu haknya kan banyak ahli warisnya. Diem-diem nggak ngomong kan begitu. Itu bilangnya udah takwa kan begitu. Iya juga lah, ya iyalah. Jangan cuman sholat sama puasa udah ngaku takwa kan begitu. Takwa ini urusannya banyak begitu. Makanya kalau ada orang ngaku saya udah bertakwa, lah. Zaman begini ngaku takwa kan begitu kan. Sahabat itu nggak pernah ngaku takwa. Ya. Sahabat itu yang dijamin ke surga itu nggak pernah ngaku takwa. Nggak ada Sayyidina Umar. Saya udah bertakwa. Nggak ada. Pernah ada kisah seperti itu. Sayyidina Abu Bakar. Nggak ada. Beliau itu mengatakan saya udah bertakwa. Ini kita ini siapa? Begitu. Jamin surga juga kagak. Udah ngaku takwa kan begitu. Enggak apa. Pelajari amal-amal yang memang itu mengarah pada ketakwaan kan begitu. Sehingga kita ini ya tadi itu minimal itu kan kita ini ada yang dijawab ketika Allah bertanya nanti kan begitu. Itu kita kafir tadi. Kemudian ujub gitu kan. Ini babnya kan takabur dan ujub. Apa ujub itu? Ujub adalah memandang diri sendiri dengan pandangan yang bagus. Ujub tuh. Ya. Jadi memandang diri sendiri dengan pandangan yang bagus. Merasa dirinya itu cakep gitu kan. Biasanya kan mama kan begitu ya. Solek sendiri gitu kan. Cakep nih gue lah udah umur 50 tahun masih segitu-gitu baik begitu kata gue ya. Ya kalau udah Iya. nenek-nenek mah udah mau didanenin kayak apa juga begitu-gitu aja. Nah, iya itu kan. Model kayak apa juga udah namanya nenek-nenek gitu. Itu memandang dirinya sendiri dengan pandangan yang bagus. Itu ujub tuh bahaya tuh. Gitu. Nah, kayaknya disinilah Islam salah satu itu mengatur ya, bagaimana seorang wanita itu jangan tabarus, gitu ya. Berlebih-lebihan. Gitu. Bahaya juga kan begitu. Nah, ini untuk urusan nggak cuma itu ya. Seorang sehingga apa? Seorang itu menggambarkan dirinya ada pada martabat yang sebenarnya tidak layak baginya. Mengaku dirinya paling bagus sehingga orang itu melihat, oh dia pantasnya itu dia itu belum pantas di situ kan begitu. Lagu-laguan baik kan begitu. Jadi perbedaan antara takabur dan ujub itu adalah bahwa ujub tidak akan menyeret pelakunya kepada perbuatan yang lain. Sehingga orang yang ujub bisa membanggakan dirinya pada saat di tengah-tengah manusia. Itu ya. Atau pada saat menjadi ujub itu ya buat dirinya sendiri nih. Begitu. Membanggakan dirinya tadi. Membaik-baikin dirinya. Berbeda dengan takabur. Kalau karena takabur ini adalah sikap sombong pada diri manusia. Sembari membusungkan dada dan sikap sombong. Sikap sombong itu tadi itu. Seringkali menyalahkan orang lain, membenarkan dirinya. Serta merasa lebih hebat dibanding orang lain. Jadi kalau kalau ujub itu hanya dirinya nih ya, gitu ya. Hanya pada dirinya ya, dia membaik-baikin dirinya, membagus-bagusin dirinya kan gitu. Kalau takabur itu dia sudah menghukumi orang. Gitu. Takabur itu sudah menyalahkan orang dengan apa dengan diri. Itu bedanya ya gitu. Gitu. Terus hukumnya apa? Ya dua-duanya haram, gitu kan. Dua-duanya itu haram, baik takabur ataupun ujub tadi itu. Ya, dari Al-Bukhari ya, Al-Bukhari dan Muslim dia meriwayatkan dari Haris bin Wahab gitu. Al-Ghazai dari Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum ya, bi ahlil jannah." Perlu aku beritahukan kepada kalian tentang ahli surga. Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abra. Ya, gitu. Yaitu setiap orang lemah yang menempatkan dirinya sebagai orang yang lemah. Ya, udah lemah ya lemah baik begitu.
Lemah ya lemah. Jangan udah posisi lemah ngaku posisi ini kan gitu. Gitu. Jadi dia udah posisikan dia lemah ya lemah. Andai kata ia bersumpah atas nama Allah, maka pasti ia akan melaksanakannya. Gitu. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadin mustakbirin. Perlu aku beritahukan kepada kalian ahli neraka. Yaitu setiap orang yang suka memaksa, yang suka berjalan dengan membusungkan dada, dan orang yang sombong. Gitu. Jadi yang ahli surga tadi itu, dia posisinya lemah. Susah ya susah aja. Dalam artian, dia nggak membusungkan dadanya. Itu. Dan ketika dia ini bersumpah, gitu, dia penuhi sumpah itu. Ini ahli surga. Kan begitu. Nggak lagu-laguan begitu. Ya kalau motornya itu memang bisanya dia naik Supra X, Supra Fit, ya Supra Fit baik. Jangan maksa-maksain pakai PCX kan begitu. Gitu ya. Kalau memang dia bisanya itu cuma ngontrak sebulan 500.000, sejuta, ya udah. Ya, jangan gaya-gayaan mau kredit rumah, KPR begitu. Ya. Dia posisikan pada posisi tadi itu. Ya, berbeda dengan ahlun nar. Gitu. Ahli neraka itu apa tadi itu disampaikan? Kullu utulin jawadin mustakbirin. Kan begitu. Itu ahli neraka. Setiap orang yang suka memaksa, yang suka berjalan dengan membusungkan dada, dan orang yang sombong. Maksain. Kalau maksain dalam kebaikan nggak apa-apa, ini maksain untuk nurut hawa nafsu. Wah gitu. Ini alinar. Gitu. Kemudian dari Muslim dalam kitab Sahihnya dan Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ini keduanya telah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Keduanya berkata Rasulullah SAW bersabda, Al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman yunaji'uni azabtuhu. Kemuliaan adalah pakaian Allah. Kesombongan, kebesaran adalah selendang Allah. Allah berfirman, barang siapa yang menyamaiku, maka aku akan menyiksanya. Begitu, lagu-laguan. Yang pantas sombong itu Allah, kan begitu. Bahasanya, kan itu. Karena Allah punya semuanya. Kan. Nah, kita ini apa yang mau kita sombongin? Coba, mau apa yang kita sombongin? Ketakar semua punya kita ini. Kita punya harta apa sih, berapa banyak harta kita. Itu udah ketakar semua. Mati juga agak dibawa, begitu. Jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan jabatan, jangan sombong dengan keluarga, jangan sombong dengan anak. Kita punya anak, kita sombong-sombongin. Kita punya istri, kita sombong. Buat apa? Jadi tidak layak manusia itu sombong, karena manusia itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Begitu. Nah, makanya disinilah Allah itu tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Udah jam 6.14 aja nih. Ya. Nggak berasa ya. Kemudian hadis lain juga disampaikan di sini. Ya. At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, ya, Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Mustadrak, ya. Dan yang mereka telah meriwayatkan dari As-Subhan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda di sini, "Man mata wa huwa bari'un minal kibri wal gulul wad daini wa dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan ia bebas dari sifat sombong, khianat, antara lain mengambil gonimah sebelum dibagi, duhulul ya, dan hutang, maka akan masuk surga. Tuh. Barang siapa yang mati dan ia bebas dari sifat sombong, sifat khianat, hutang, maka akan masuk surga. Begitu. Ya. Kemudian dalam uh,
Al-Bukhari ya dalam Al-Adab Al-Mufrad ya, dan At-Tirmidzi ya berkata di sini Hasan Sahih. Ahmad dan Humaid ya, dalam musnadnya Ibnu Mubarak fi Az-Zuhud ya, semua telah diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi bersabda, yuhsarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal ad-darri fi suwarir rijali yaksahum dillu min kulli makan. Orang-orang yang sombong di hari kiamat kelak akan dikumpulkan layaknya debu karena kecil dan hinanya mereka dalam bentuk laki-laki dan didatangkan pada mereka hinaan dari berbagai penjuru. Ini orang-orang sombong itu nanti di akhirat kelak ya, dikumpulkan selayaknya debu ya karena mereka itu kecil, dihinakan mah kecil. Di dunia udah merasa dia besar kan begitu. Merasa hebat, merasa bangga, merasa besar dirinya. Di akhirat kecil, dikecilin sama Allah. Gitu. Kumpulin ya. Itu. Ya layaknya debu tadi itu. Serpian-serpian begitu. Gitu. Jadi gitu. Gimana? Kayaknya waktunya kita buat ngobrol-ngobrol di Batakum ya. Masih ada sisa nih waktu. Begitu Batakum ya. Yang bisa saya sampaikan. Monggo. Baik, Pak Ustadz, Jazakallahu khair. Dipersilakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tema pagi hari ini. Silakan. Kalau kita sinkronkan dengan perilaku kita yang notabene kita ini pelaku riba semua ya Bapak Ibu, Masya Allah. Itu pasti melekatnya dengan kehidupan kita. Bayangkan dosa riba yang kita lakukan, Masya Allah, yang begitu beratnya, sedangkan ria, ujub, dan takabur ini pasti melekat pada diri kita sebagai pelaku riba. Hancurnya kita dengan riba itu akan lebih parah lagi ketika ujub, ria, dan takabur itu melekat pada diri kita. Sehingga kita lebih gimana ya? Ya lebih hancur lah gitu ya. Karena ria, ujub, dan takabur ini selalu menempel pada diri kita sehingga kita yang sudah tidak mampu, sudah terpuruk karena riba, ujung-ujungnya akan lebih susah. Contohnya kita sudah tidak mampu membayar cicilan, kita memaksakan diri demi menjaga egonya, gitu kan? Karena ujub, ria, dan takabur tadi. Sehingga yang seharusnya kita sedikit demi sedikit bisa uh, membayar utang kita, kita paksakan untuk yang lain. Itu yang saya rasakan. Saya rasa Bapak Ibu juga sama seperti itu. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita uh, terima pagi hari ini, kita lebih menyadari bahwa ria, ujub, dan takabur itu harus kita tinggalkan. Silakan Bapak Ibu, barangkali yang ditanyakan. Pak Ustadz, kalau ria, ujub, dan takabur itu saya kadang-kadang bingung ini Pak Ustadz. Kayaknya tipis banget perbedaannya ya. Ya iya. Itu kan semua letaknya di hati kita sebenarnya. Iya, Katanya kan begitu. Hanya ya kan sekilas, harus dipola. ya sekilas ya artinya kan itu juga gitu. Ria ingin
dipuji. Kalau ria itu kan adanya di takorup ketika kita beribadah, Ya. ya Nah, beribadah untuk bertakorup, itu ria di situ posisinya, kan ya. gitu. Nah kalau takabur ujub itu Di posisinya di mana? Kan hampir sama. itu kan Apaan suaranya nih Pak Ustadz? Terganggu suaranya Pak Ustadz? ganggu ya. Iya, masih terputus-putus sinyalnya, kayak sepertinya sinyalnya nih kurang bagus. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Lina. Izin bertanya, Ustadz, Ya, Monggo, silakan Bu Lina. gimana caranya supaya kita itu eh, memberikan apa ya? Bukan nasihat sih, untuk orang tua ya. Kadang-kadang kita tuh karena kita udah ngaji ya, misalkan akikah gitu kan, itu kan katanya nggak ada tuntunannya ya, Ustadz ya, yang pakai acara yang muter-muter itu loh, Ustadz, yang bayi di keliling gitu ya. Bener Nah, kan Ustadz itu nggak ada tuntunannya. Terus itu satu, apakah itu ada tuntunannya? Terus cara menasihati orang tua dengan baik dan lembut itu ya, tanpa apa ya, tanpa gontok-gontokan gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Karena orang tua kan kayak tahlilan aja. Orang tua saya udah pesen, Mama maunya ditahlilin. Padahal saya katanya tahlil itu nggak ada tuntunannya. Terus orang tua saya bilang, Mama pokoknya kalau meninggal maunya ditahlilin. Gimana tuh Ustadz ya? Saya menyikapinya gitu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum perbuatan itu dengan itu kan 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Halo. Itu kan. Jadi eh, bukan 2 dengan sunnah atau bid'ah. Ini yang harus dipahami bahwa ketika ada apa namanya itu akekahan, kemudian anak kita dan kita kelilingin kan begitu kan, ini mubah aja gitu kan. Kenapa? Ini untuk menunjukkan apa namanya itu memperkenalkan anak kita kepada eh, masyarakat, pada jamaah begitu. Kita mensikapinya tadi itu kan begitu. Jadi tidak semua yang tidak ada tuntunan dalam urusan itu dikatakan itu kan gitu. Atau sesat itu atau nar kan begitu. Jadi itu yang harus kita lebih dewasa gitu ya, sikapinya. Dan tidak ada salahnya kan gitu. Sama contoh ketika ada sholat, habis sholat itu salaman kanan kiri, nggak ada tuntunannya kan begitu. Itu ya. Ada yang bilang begitu. Tuh, Boleh nggak? Itu kan. ya Kita boleh salaman, aja. habis sholat kita salaman kanan kiri. Boleh nggak Pak Tagum? Boleh lah. Boleh, jangankan salaman. Habis sholat kita megang HP aja boleh kan begitu. Emang ada Masa yang tuntunannya? baik dilarang. Kan gitu. Jadi kita lebih dewasa memahami sebuah kaidah hukum tadi. Begitu pula Tapi tahlilan tadi itu. Kalau emang orang tua itu minta ditahlilin dan kita ada, ya nggak apa-apa begitu. Kalau nggak ada juga jangan usah dipaksain juga begitu. Sehingga apa? Tidak berbenturan dengan tadi sesuatu hukum yang memang bukan yang qot'i begitu. Kan itu. Kita itu apa nih menyampaikan itu harus lihat porsinya. Kalau yang haram ya harus kita tentang kan. Kalau yang wajib harus kita jalani gitu ya.
Kan cuma sedikit tadi ini anggur hitamnya. Mau sedikit, mau banyak, mau setetes tetap haram. Kan begitu. Enggak kita. Kalau urusan yang tadinya sifatnya itu dan memang itu tidak ada keharaman di situ, ya udah, ya kita iyain aja dulu. Ya mudah-mudahan ada rezekinya, bukan begitu. Sehingga apa tidak ada benturan tadi itu antara orang. Ya kita inilah pentingnya kita memahami tadi itu. Kan gitu. Kan tahlil gak ada tuntunannya itu. Seorang tahlil salah begitu. Dalam tahlil itu ada bacaan-bacaan yang memang apa yang mulia di situ kan begitu ya. Gitu. Ada zikir di situ, ada apa. Yang nggak boleh kan ketika apa tahlil itu dijadikan ajang untuk apa takabur, ria, kan begitu. Kemudian karena ini pesan orang tua, jalan mati pengen tahlilin nggak punya duit, pinjam ke bank, begitu. Buat apa? Buat nahlilin orang tua. Ya ini yang nggak boleh. Gitu. Jadi di situ meletakkan maksudnya. Dan bagaimana kita bicara orang tua biar orang tua itu nggak marah, nggak ini. Ya udah kita ikutin aja. Kan dakwah itu kan nggak cuma ngomong, gitu. Ada lewat apa? Perbuatan juga. Kan gitu. Kita tunjukkan amal kita tunjukkan perbuatan kita pada orang tua kita, sehingga kita ini kita mancin dianggap orang tua kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Gitu. Jadi kalau orang tua lagi tinggi nadanya, ya udah jangan dipaksain. Ya. Kita ambil apa adab bicara tadi itu berarti gitu. Jangan suka bener nyalahin orang tua ya karena itu bakalnya orang tua itu lebih tinggi. Emang lu siapa kan begitu bahasa. Lu yang gua yang ngediin kan. Udah ngedalil baik kan begitu. Makanya apa perilaku kita yang kita tunjukin ke orang tua. Datang kita cium tangan, datang kita punya apa kesukaan orang tua. Sukanya apa? Sukanya kesemek kan dengan bawain kesemek kan gitu. Ya. Itu aja itu kan. Tunjukkan aja. Gitu. Sehingga orang tua itu trust dengan kita. Kita kuatkan bonding dulu bahasanya begitu. Jangan kita udah ngaji, udah itu datang-datang main ngedalilin orang tua. Wah ya, orang tua udah ngambek kan begitu. Siapa lo ngaji di mana lo kan begitu. Itu yang penting kita bangun tadi itu. Adab kita banyak orang tua tadi itu. Jadi sesuatu yang masih dalam kategori itu khilafiyah, masih ada perbedaan pendapat, jangan kita paksakan juga begitu. Jadi gitu ya. Jadi pinter-pinternya kita melihat sebuah fakta tadi itu. Jadi begitu itu ya. Terima kasih Ustadz. Tadi kayaknya ada yang Oh iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan yang lainnya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Nopri. oh, Apakah boleh boleh. menyebutkan orang takabur, Pak Ustadz? Menjas artinya ke dia kan ya? Baiknya jangan, nggak boleh. Karena takabur itu masalah hati. Perbuatan hati ya. Ya, jadi beda kalau dia dengan terang-terangan mengatakan sendiri itu kan. Gitu. Gitu, ya. Karena kita nggak tahu, yang tahu hati itu cuma diri kita dengan Allah kan begitu. Tapi kalau dia terang-terangan, dia itu bukan lagi kita mengatakan dia takabur, dia sendiri yang menyebut dia takabur kan begitu. Mobil gua nih, ya kan. Lumayan kemarin habis turun dari bank 2 miliar gua beli baru. Mobil baru. Jadi itu kalau disebut dia udah ngaku sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi gitu, jangan gitu kan, nggak boleh. Ya karena itu masalah hati, itu amal hati tadi. Betul kita lihatin baik dah, gitu kan. Ya, alhamdulillah dia punya mobil bagus, alhamdulillah dia punya rumah baru, alhamdulillah dia punya itu aja. Selama dia nggak menunjukkan tadi itu ya, begitu Pak. Itu ya, Pak Nopri. Jadi jelas ya Pak.
tidak boleh kita menjudge orang gitu, karena itu urusan hati, kita nggak tahu itu isinya. Yang tadi dari Ibu Lina gitu kan, semoga paham bahwa selagi itu tidak ada larangan sesuai syariat, ya boleh-boleh aja Pak Ustadz ya Pak. Baik, yang lainnya persilakan, masih ada, kasih waktu kita. Ada yang mau tanya lagi? Kalau emang tidak ada, mari saja kita akhiri kajian kita pagi hari ini. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu semua yang sudah istiqomah sepekan sekali ikut kajian nafsiyah. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kemarin saya katakan bahwa al ilmu bil amal kasajar bil samar, itu dari bahasa Arabnya ya. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Syukron Pak Ustadz tausiahnya pagi hari ini. Jazakallah khair. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari saja kita akhiri kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Undur diri buat Agung ya semuanya. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Haji. Masalah sehat Pak Haji? Alhamdulillah, habis ketekuk. Masyaallah. Dengkul habis ketekuk. Gitu. Masih di masjid. Apa ada Di rumah. Oh iya, sama. Ya, Assalamualaikum, Ustaz Takum. Nanti siangan saya mau telepon. Ya, Pak Haji, terima kasih.